Di situ saya pernah nguli waktu itu mengangkat karung-karung beras, kuli di gudang beras waktu itu. Serius? Serius. Saya pernah ngelas, pernah kerja di mebel, bikin meja, kursi dan lainnya. Pernah juga bikin neon box. Saya sampai pernah ditipu. Saya tidak punya teman atau apapun pada saat itu. Akhirnya saya tidur di trotoar pada saat itu, di pinggir jalan. Kalau seumpama semua di dalam hukum Islam, di dalam agama Islam, kita melihat, memandang dengan kacamata syariat, semua salah Mas Idris. Tapi kalau kita pakai kacamata hakikat, no. Sholawat itu tidak pernah ditolak sama Allah. Ini bukan endorse ya, tapi ini adalah pengumuman. Yes, ini pengumuman. Minyak goreng Hisan, minyaknya murah, tapi kualitasnya bukan murahan. Langsung cus gas, dapatkan sekarang juga. Saudara, selamat datang di 0% Podcast. Setelah kurang lebih 1 bulan terakhir ini 0% Podcast tidak tayang ya, masih pindahan studio. Kali ini tamu 0% Podcast adalah seorang Habib yang masih muda, ganteng, dan bisa dibilang menghidupkan gairah kita untuk bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di Bangkalan, siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Langsung saja saya sapa Habib Hamdi bin Smith. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbincang di 0% Podcast. Ini sebuah kehormatan bagi saya, Habib. Jenengan bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan begitu ya, di Bangkalan Madura, khususnya kaum milenial dan generasi Z. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau ini? Saya akan mengupas sisi lain dari Habib Hamdi bin Smith. Namun sebelum itu yang ingin saya tanyakan di awal, dosakah Habib jika seandainya saya hadir ke sholawatannya Habib cuman ingin melihat Habib Hamdi? Itu tujuan yang pertama. Yang kedua ya saya ingin bersalawat. Dosa nggak? Sebenarnya nggak dosa, karena mungkin orang pertama kali masuk hadir di dalam sholawat itu karena saya mungkin. Karena mungkin wah Habibnya keren, wah Habibnya ganteng, wah Habibnya jomblo belum nikah gitu kan mungkin kan. Jadi ya saya biarkan saja. Saya menarik mereka dengan apa yang saya punya terlebih dahulu. Karena mungkin mereka masih belum mau, tapi mereka bisanya hadir ke sholawatan cuman gara-gara saya. Tapi lambat laun saya gimana caranya berusaha untuk merubah mindset mereka. Gimana caranya mereka hadir datang ke sholawatan bukan karena saya. Sebenarnya saya ini berprinsip, saya terjun ke dunia sholawatan, saya naik ke atas panggung bukan buat saya terkenal, tapi saya naik ke atas panggung untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh Allah, ini Rasulullah, saya bilang. Karena memang banyak sih saya temukan ya, mau ke sholawatan ini khususnya bagi kaula muda ya. Ini karena saya pengen ketemu dan melihat langsung Habib Hamdi kan begitu kan. Selain itu jenengan menggiring ya dari awal tujuan tadi untuk kesolawatan bukan karena melihat Habibnya dan cinta terhadap Habibnya saja, tapi memang betul-betul murni ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin klarifikasi sisi lain dari Habib Hamdi ini. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman jauh sebelum Habib terjun ke sholawatan ini, dulu sudah melanglang buana di luar Madura. Pernah nguli katanya, nggak tahu saya nguli apa. Itu boleh diceritakan gimana? Dulu saya setelah saya mondok dari Malang pindah ke Situbondo, setelah itu saya tidak langsung pergi pulang ke Bangkalan. Saya gimana caranya berusaha untuk mencari pengalaman lagi, karena sejatinya pengalaman itu adalah sebuah ilmu yang besar bagi kehidupan kita masing-masing. Akhirnya saya mencari pengalaman dengan sistem bekerja kepada orang. Cuman bukan di
dalam diri saya pribadi niat saya bukan untuk bekerja, tapi niat saya untuk mencari pengalaman. Bonusnya uang karena gaji. Ya di situ saya pernah nguli waktu itu mengangkat karung-karung beras, kuli di gudang beras waktu itu. Serius. Saya pernah ngelas, pernah kerja di mebel, bikin meja, kursi dan lainnya. Pernah juga bikin neon box. Saya sampai pernah ditipu sama teman saya. Saya kerja di Jember waktu itu, lalu saya ditawarkan kerja di Banyuwangi. Setelah saya pergi ke Banyuwangi, saya benar-benar ditipu karena nomor telepon dia tidak diangkat, diblok dan segala macam. Saya tidak punya teman atau apapun pada saat itu. Akhirnya saya tidur di trotoar pada saat itu, di pinggir jalan. Aduh. Dibantu sama salah satu orang bapak, saya masih ingat, Bapak Yono waktu itu. Saya dibantu, saya dibantu di salah satu warteg. Jadi Bapak Yono ini punya warteg. Saya dibantu, suruh bantu Pak Yono di wartegnya itu cuci piring waktu itu. Selama mungkin kurang lebih 3 bulan mungkin. Setelah itu baru saya pergi ke Surabaya. Saya kerja lagi di Surabaya waktu itu. Aduh. Terus itu saya seorang keliling. Habib Hamdi ya. Makanya ketika saya berkumpul kepada orang-orang, sama orang-orang yang ada di bawah-bawah, bersama anak-anak jalanan, saya selalu lebih suka dan lebih senang berkumpul dengan mereka daripada yang di atas. Pertanyaan saya begini, Bib. Kalau menurut kacamata saya ya, Habib Hamdi ini menggantungkan nasab kehabibannya ketika berbaur dengan masyarakat di akar rumput. Saya sering sekali melihat bagaimana Habib Hamdi bergaul dengan teman-temannya, nggak pernah mondok sekalipun. Dan itu seperti tidak ada sekat gitu. Iya. Itu kenapa sih? Karena saya selalu begini. Ketika saya mendapatkan teman, lalu teman itu tahu sama saya bahwa seumpama saya Habib, lalu dia itu merasa kalau bahasa Maduranya itu cangkolang, takut kurang ajar. Jadi dia nunduk kayak bentuk edel. Saya itu lebih tidak suka saya kayak gitu. Karena di Al-Quran itu pernah disebutkan, saya lupa ayatnya apa, tapi intinya itu ketika seseorang itu menghormati kamu, kamu harus lebih hormat dan lebih 2 kali lipat untuk membalas budi kepada orang itu. Yang saya takutkan itu, takutnya dia hormat kepada saya, lalu saya tidak bisa lebih hormat daripada dia. Saya takut dosa. Saya takut tidak bisa menjaga perasaan dia. Jadi saya lebih baik memilih untuk sudahlah, anggap kita satu pangkat saja sama. Saya ingin menggantungkan kehabiban saya ketika saya bersosial dan membaur kepada masyarakat. Dan diakui atau tidak, khususnya di Bangkalan bagian selatan, kalau dulu kita lihat penonton musik dangdut misalkan gitu kan, itu ramai sekali, Bib. Cuman sekarang lebih kepada sholawatan yang Habib ini kan itu lebih ramai sekali, dan itu sesuai dengan bagaimana kota dzikir dan sholawat di Bangkalan. Apa yang Habib lakukan sehingga masyarakat dapat tersedot untuk bisa hadir semuanya? Sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa, cuman gimana caranya untuk mengembangkan sesuatu hal yang baru di dalam dunia persolawatan. Entah itu dari lagu-lagu solawatan, karena mungkin solawatan itu menurut saya itu selalu monoton seperti itu saja. Karena kita selalu membaca teks yang ada, bahasanya seperti ini. Solawatan itu kan adalah sebuah perkataan untuk memuji kepada Rasulullah. Nah, yang mengarang itu kan para ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya kita pribadi untuk bahasanya, kita hanya meminjam perkataan untuk memuji, kata-kata untuk memuji Rasulullah kepada ulama-ulama terdahulu. Kita hanya meminjam saja. Lah, gimana supaya caranya kita untuk
kenapa kita tidak bisa untuk membuat sendiri? Kita kenapa tidak bisa membuat kata-kata memuji sholawat sendiri? Akhirnya saya tetap meminjam kata-kata pujian itu, cuman dengan hal-hal yang baru. Sebenarnya kalau di dalam dunia persolawatan itu kan banyak permasalahan. Satu contoh, mungkin banyak pada saat itu yang kontroversi seperti kuplu, sholawatan kuplu, yang mengatakan bahwa sholawatan itu kok sholawatan kuplu ini orkes berkedok sholawatan, Pak. Bahasanya kan seperti itu. Jadi ya sebenarnya saya agak juga merasa tergoyah waktu itu, sampai ada yang mengatakan bahwa sholawatan banyak yang joget-jogetan. Apakah pantas kita sholawatan sambil berjoget-joget? Sebenarnya saya cuma menyimpulkan seperti ini saja. Untuk masalah joget, kalau jogetnya tidak terlalu berlebihan, tidak sampai kita sampai joget-joget seperti di orkesan, sebenarnya joget-joget cuman menggelengkan kepala, itu hanya mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Satu contoh hal, seumpama nih Mas Badrus sedang berzikir la ilaha illallah, itu kan kepala kita ikut bergeleng-geleng dengan sendirinya, terbawa, karena itu kita sedang mengekspresikan rasa kehusuan kita, rasa kepemilikan kita, rasa penyembahan kita kepada Allah, mengingatkan kita, itu mengekspresikan. Nah, kalau seumpama semua di dalam hukum Islam, di dalam agama Islam, kita melihat, memandang dengan kacamata syariat, semua salah, Mas Udris. Tapi kalau kita pakai kacamata hakikat, no. Apalagi dibenturkan dengan adat istiadat. Ya. Apalagi dulu pernah ada kontroversi masalah tumpeng. Nah, ada yang bilang tumpeng itu musyrik dan segala macam. Seperti ini saja kesimpulannya. Sambil ngopi bisa kan ya? Oke, siap. Sambil ngerokok. Ini bebas Beb di sini Beb. Karena Rokokan juga bebas. secangkir kopi hadirkan inspirasi, sebatang rokok tenangkan hati. Saya juga pernah lihat Beb di IG kalau nggak TikTok ya. Habib itu juga pernah bilang nih, jangan kalian hadir ke sholawatan itu karena kagum sama Habibnya, karena cinta sama Habibnya, tetapi niatkan untuk cinta terhadap bagaimana bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kan masyarakat dari berbagai background tidak bisa langsung ditarik begitu saja cinta kan, begitu kan. Memang caranya berdakwah itu kita harus mengikuti Wali Songo. Seperti contoh hal Sunan Bonang, beliau berdakwah dengan cara musik, main bonang, main gamelan dan segala macam, dengan musik bersolawat tapi memakai adat istiadat yang lama, dengan adat istiadat Jawa. Jadi orang tertarik dengan hal seperti itu, tapi mereka tidak tahu makna apa yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Setelah mereka timbul di dalam pikiran mereka tanda tanya, lalu mereka bertanya, barulah di situ Sunan Bonang menjelaskan tentang begini Islam. Lalu berubahlah hati mereka. Karena yang bisa membolak-balikkan hati itu hanyalah Allah. Nanti juga saya akan tanyakan kepada Habib Hamdi, ini diakui atau tidak fansnya kan banyak ya. Khususnya kaum hawa nih. Pernah ada yang histeris nggak ketika turun dari panggung ataupun Habib Hamdi naik ke atas panggung begitu? Banyak. Saya sebenarnya merasa tidak pantas digitukan. Karena saya pun adalah manusia yang berdosa. Saya tidak sesempurna Nabi Muhammad, saya tidak setampan Nabi Yusuf, tapi saya berusaha untuk menjadi panutan dan mencontoh yang baik bagi masyarakat. Untuk bisa lebih cinta terhadap sholawat. Untuk bisa lebih cinta kepada bersolawat. Sepenting apa sih Bib bersolawat itu kalau menurut Habib? Menurut saya satu-satunya
ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah walaupun kita bermaksiat pun. Seumpama seperti satu contoh kayak STMJ lah, sholat terus maksiat jalan. Sholawat itu tidak pernah ditolak sama Allah. Apalagi Allah itu sudah memerintahkan kita. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum-kaum mukmin. Sallu itu kalau di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu sorof itu adalah fi'il amr, kata perintah. Jadi Allah itu sudah memerintah dari waktu dari lama. Sallu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut saya sejatinya Rasulullah itu pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Saya selalu mengamalkan sabda Nabi itu. Kenapa saya selalu mengamalkan itu? Karena saya pernah berpikir kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa kalah dengan sapi. Bahasa kasarnya itu bisa kalah sama sapi. Kenapa saya bilang bisa kalah sama sapi? Begini saja Mas Petrus. Sapi itu ketika kita sembelih, bagian apa sih yang tidak laku? Laku semua. Laku semua kan? Kecuali kukunya itu enggak. Laku semua. Kulitnya laku, kepalanya laku, bahkan lidahnya laku, bisa jadi rujak cingur, sampai ke bagian dalamnya jadi soto babat, rawon babat, dan bahkan ya mohon maaf sampai ke kotorannya itu laku jadi pupuk organik. Nah, saya bilang kalau seumpamanya saya mati disembelih, apakah mau saya dibikin kikil Habib Hamdi? Ada yang mau makan? Tidak ada kan? Jadi saya mikir seperti itu. Jadi awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Kita terlahir dari setetes mani yang menjijikkan, lalu kita akan kembali menjadi sebujur bangkai yang akan busuk masuk ke dalam tanah, di mana di dalam tanah itu akan menjadi warisan-warisan cacing tanah yang akan dimakan nanti oleh cacing tanah itu. Jadi kalau kita tidak bermanfaat di dunia walaupun cuma sedikit, tidak masalah. Karena kalau menurut saya pribadi, banyak orang yang bertanya sama saya seperti ini, Bib, seumpama kalau kita beribadah kita dengan niat ibadah supaya kita mendapatkan surga, bagaimana Bib? Gimana itu? Saya bilang, sebenarnya surga dan neraka itu hanyalah kalau bahasa kasarnya itu iming-imingan saja, bonus. Sebenarnya kita beribadah itu jangan kita berniat untuk mendapatkan surga. Kita ibadah itu gimana caranya supaya kita bisa kenal dengan Allah, dan Allah pun supaya bisa kenal dengan kita. Esensi keikhlasan. Esensi keikhlasan. Bahkan dulu ada salah satu wanita sufi bernama Robiatul Adawiyah. Itu pernah dibikin lagu di Indonesia itu, saya lupa karangan siapa. Yang Tuhan apapun karunia. Nah, itu syairnya Robiatul Adawiyah yang dipakai. Katanya Robiatul Adawiyah itu, ya Allah, jikalau aku mencintaimu hanya karena aku ingin surgamu, maka tutuplah pintu surga serapat-rapatnya. Jikalau aku mencintaimu ya Allah, hanya takut api nerakamu, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Tapi jikalau aku mencintaimu ya Allah hanya semata-mata kepadamu, maka janganlah pernah engkau berpaling dariku. Itu katanya Robiatul Adawiyah. Ngeri sekali itu. Jadi sejatinya kita beribadah jangan pernah kita mendambakan surga, jangan pernah kita takut akan neraka, jangan. Ikhlas saja. Ikhlas saja. Hanya ingin menyembah. Menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Sudah itu saja. Nanti di akhirat entah itu kita mau dimasukkan ke neraka atau ke surga, apa katanya Allah? Karena tidak ada orang yang tahu. Meskipun kita beribadah seumur hidup kita, ada orang cerita
beribadah seumur hidupnya, lalu di akhir hayatnya dia bermaksiat, ketika dia meninggal dia masuk neraka. Sejatinya kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak melakukan hal yang baik, buat apa? Jangan pernah mendapatkan surga, jangan pernah kita takut akan neraka. Cukuplah kita beribadah, ikuti saja alurnya. Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah. Oke. Pertanyaan saya begini, Bib. Tadi Habib menyampaikan sholawat itu adalah ibadah yang langsung tembus, tidak akan ditolak begitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya nih saya habis mabuk nih, Bib, ya kan? Atau saya habis dugem nih, Bib. Saya udah belak-belakan aja deh. Habis mabuk, habis dugem, kemudian saya mau pulang, ketemulah Habib yang sedang melantunkan sholawat di satu acara. Saya mampir ke situ. Saya melantunkan sholawat juga dalam keadaan mabuk, tetapi saya hanya ingin menyembah kepada Allah dalam kondisi mabuk. Apakah itu juga akan diterima oleh Allah? Masalah tidak diterima atau diterimanya itu tergantung Allah. Ya. Cuman dari niatnya Mas Badrus, seumpama walaupun Mas Badrus bermaksiat, lalu ketika setelah bermaksiat Mas Badrus ingat kepada Tuhannya Sang Khalik, menurut saya itu adalah sebuah keistimewaan Daripada saya tidak ingat sama sekali. daripada tidak ingat sama sekali. Ada satu cerita seseorang di seumur hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah. Lalu di tengah-tengah hidupnya dia hanya menyebutkan lafaz ya Hannan ya Mannan. Lalu dia meninggal. Di saat meninggalnya dia, malaikat antar malaikat Malik dan malaikat Ridwan itu berebutan untuk mengambil rohnya dia. Dah bisa ini harus masuk ke neraka, tak bisa ini masuk ke surga karena dia sudah menyebutkan lafaz ya Mannan. Akhirnya pada bingung dua malaikat ini, pergilah ke Allah. Katanya Allah, dia lebih pantas masuk ke surga daripada ke neraka. Karena dua kalimat. Karena dua kalimat itu saja. Dalam masa hidupnya selalu bermaksiat. Selalu bermaksiat. Oke. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, adakah Bib, dari jemaah Habib gitu ya, yang selalu aktif ikut sholawatan itu, yang dia itu pemabuk ya, pemaksiat ya, backgroundnya juga tidak pernah mondok ataupun dekat dengan para alim ulama, tetapi dia cinta sholawat gitu, ada nggak? Banyak. Bahkan malah ada yang negur saya, sholawatan Beb banyak dari kalangan para kaum Adam, sholawatan hanya berpakaian kaos sama pakai celana pendek. Apakah itu termasuk orang yang beradab kepada sholawat kepada Allah dan Rasulullah? Saya bilang, kalau masalah itu memang mungkin di covernya kurang beradab, tapi sejatinya kalau di hatinya mereka memang betul-betul cinta, kalau bahasa Maduranya esto, sebenarnya menurut saya tidak masalah. Tidak masalah ya. Saya di dalam keluarga Kasokan, saya jelaskan sedikit tentang Kasokan. Kasokan ini bukan sebuah organisasi, bukan grup musik, bukan atau apapun. Kita ini di dalam Kasokan ini adalah keluarga, di mana visi dan misi kita di dalam Kasokan ini adalah menghidupkan adat istiadat kebudayaan Madura yang telah lama hilang. Kita sandingkan dengan sholawat, kita sandingkan dengan keagamaan Islam. Ada gamelannya juga di sini. Ada gamelannya, Ada kendangnya juga. ada kendangnya, Keyboard juga. keyboard. Jadi menggabungkan, mengkolaborasi antar alat musik modern dengan alat musik yang tradisional. Untuk teman-teman yang ada di dalam tubuh Kasokan ini, musisinya itu mayoritas mondok atau bagaimana? Mayoritas bukan anak pondok semua. Malah mereka kebanyakan adalah anak-anak yang mau berhijrah. Iya, tapi Mereka yang dulunya tidak tahu arah jalan pulang kepada Allah, lalu dituntun oleh
paman saya pribadi yaitu Kiai Haji Fauzi Hasan Kepang, dituntun oleh beliaunya, lalu berawal dari kopi-kopian, nongkrong, gabut, mereka bisa main alat musik, lalu disatukanlah menjadi keluarga Kasokan pada saat itu. Dari berbagai background itu. Dari berbagai background. Kebanyakan yang dipakai syair-syairnya itu kan syair-syair Madura. Itu kebanyakan catatan-catatannya Sehona Holil yang dipakai. Jadi kita gimana caranya menghidupkan kebudayaan Madura. Berawal dari hal-hal yang seperti itu. Karena kebanyakan yang saya lihat pribadi, orang berbicara bahasa Madura halus di Bangkalan pribadi itu minim. Mungkin hanya 30%. Betul. Sisanya tidak ada yang tahu. Ya, kami dari keluarga Kasokan itu hanya cuman ingin supaya mereka tahu ini loh kebudayaan Madura. Karena kita waktu itu kita punya guru di dalam alat musik gamelan itu. Beliaunya itu orang asli Jogja, cuman lama ada di Madura. Beliaunya sendiri itu, karena kita selalu manggilnya Pak Le ya. Pak Le itu selalu berbicara seperti ini. Saya Mas dari Jogja, dengan orang yang memandang kota Jogja itu dengan kebudayaan yang begitu banyak. Ketika saya terjun di dalam Madura, di dalam Bangkalan sendiri, Bangkalan itu justru kebudayaannya, bahkan sejarah-sejarahnya lebih kaya daripada Jogja. Itu membuat saya tercengang. Akhirnya dari situlah terbentuklah satu grup Kasokan. Oke, baik. Sebelum kita tutup podcast ini, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Bangkalan Madura, khususnya generasi milenial, generasi Z, dan terlebih khusus yang belum tersentuh sama sekali dengan ajaran-ajaran yang lebih mendalam terkait dengan ajaran Islam, begitu Bib? Apa yang penting untuk didengarkan, Bib? Pesan saya cuman sedikit. Jangan pernah kalian para kaum milenial itu memandang agama Islam ini adalah agama yang susah. Karena sejatinya agama Islam ini terutama lebih-lebih kepada Nahdlatul Ulama NU, itu adalah sebuah agama yang benar-benar santai. Jadi agama yang gimana caranya kita untuk melakukan ibadah dengan hal-hal yang santai. Satu contoh, jangan pernah kalian selalu melihat mengcover agama Islam itu dengan kacamata syariat saja. Lihatlah, pandanglah kita itu dengan kacamata hakikat. Karena sejatinya kacamata syariat itu selalu banyak hal yang salah dan berbenturan di dalam apa yang kita lakukan pada saat ini. Tapi kalau kita memandang dengan kacamata hakikat, insya Allah tidak akan berbenturan dan yang lain sebagainya. Betul. Karena sejatinya hidup itu harus ngasteteh. Ini baju buatan Kasokan. Baik. Jadi dakwahnya bukan hanya di musik saja, di kaos, terus di dalam pergerakan-pergerakan kita, nyopre saper, terus tadabur alam, jadi ziarah, terus ngembong juga, jadi ngaci ngembongan. Kalau katanya bahasa Jawanya itu santri garangan, kalau bahasa sini santri mosengan. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga Habib Hamdiah tetap diberikan kesehatan. Amin, amin. Ya. Tetap diberikan kesehatan untuk terus bagaimana menggairahkan kita semua, khususnya generasi-generasi muda di Kabupaten Bangkalan ini untuk lebih cinta lagi terhadap sholawat dan juga cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih Habib sudah hadir di 0% Podcast. Semoga bermanfaat, sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Terima kasih banyak sudah hadir di 0%.